Apa yang membedakan orang biasa dengan luar biasa? Ya, orang biasa dengan orang luar biasa adalah orang biasa akan biasa-biasa saja kalau ia hanya berpikir dan tidak bertindak. Dan ketika menjadi orang luar biasa, maka berpikir kemudian bertindak. Pada intinya orang biasa tidak akan memberikan dampak dan orang luar biasa akan memberikan dampak. Mungkin demikian. Bagus. Keren. Tambahkan. Yang membedakan orang biasa dan orang luar biasa adalah Ya. orang luar biasa adalah orang-orang yang gagal tapi terus mencoba, kembali mencoba, kembali mencoba, kembali mencoba sampai berhasil. Itu yang membuat kita luar biasa. Bagus, tapi jangan marah-marah, biasa aja jawabnya. Ya, oke. Bapak, biasa dan luar biasa. Yang ini fansnya lebih banyak. Pak, silakan Pak. Tapi jangan tahu siapa, langsung aja jawab Pak. Ya. Orang biasa banyak ibadahnya. Orang luar biasa, Orang luar biasa dia kurang ibadahnya. oke. Orang luar biasa ibadahnya lebih banyak. Ibadahnya lebih banyak. Oke. Orang luar biasa kurang ibadahnya, banyak santainya, enjoy. Enjoy aja. Agak bingung saya ini. Oke. Tenang. Jadi menurut mereka bertiga, orang luar biasa adalah lebih terus mencoba. Betul? Lebih gigih mencoba. Orang luar biasa lebih aksi dan memberikan dampak. Dan menurut Bapak, orang luar biasa adalah orang yang banyak ibadahnya. Betul. Malah kebalik. Sesuai Oh. umur, ingat kubur. Enggak apa-apa. Kita kasih jangan hadiahnya. Oke, sponsor Bank BJB. Digital itu tidak berarti. Kalau Pak Wali Kota Dani Pomanto berhasil membangun lorong di Makassar, apakah berarti atau tidak berarti? Manusia luar biasa namanya Ramdan Pomanto. Hidup harus memiliki arti. Teman-teman, hidup adalah momentum. Hidup adalah kesempatan. Ada yang datang di sini, tapi ada yang datang atau mungkin bangsa kita mendapatkan momentum yang dulu didapat negara-negara maju. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Momentum itu namanya bonus demografi. Silakan lari ke depan, loncat ke sini yang bisa menjelaskan kepada saya apa itu bonus demografi. Saya tunggu. Perempuan. Boleh, berdua. Ya, 2 orang cukup. Cukup, 2 orang cukup, makasih. Makasih. Ini pasangan? Oh bukan. Ya. Silakan, mic-nya. Apa itu bonus demografi? Nama dulu dari mana? Sandi Naiwan dari kota Pontianak. Sandi Naywan, Pontianak. Krisma Aprilia dari Kota Palu, Pak. Krisma dari Palu. Silakan dijawab. Apa itu bonus demografi? Ya, jadi bonus demografi itu adalah di mana Keras sedikit suaranya. Oke, napas dulu. ya jadi bonus demografi itu adalah di mana usia produktif itu jauh lebih banyak ketimbang dengan angka pekerjaannya. Jadi pada akhirnya usia-usia produktif banyak, lapangan pekerjaannya yang tidak ada seperti itu, Pak. Makasih. Sandi Naywan. Oke, untuk bonus demografi adalah yang dimana kalau udah bonus demografi berarti orang-orang pemerintah Indonesia, kawan-kawan pemuda itu diajak untuk berkolaborasi. Setuju jawabannya teman-teman? Betul? Kasih hadiah? Kasih hadiah 250.000 Digicash dari Bank BJB. Tolong ditabung ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Kita, kalau kita garap maksimal, maka 2045 Indonesia akan menjadi 5 besar negara ekonomi di dunia.
Indonesia akan menjadi negara maju. Indonesia akan menjadi negara depan. Kita berbicara Indonesia Emas 2045. Pemimpinnya adalah kalian semua, generasi Z. Kalian semua, betul kalian semua. Nah teman-teman sekalian, 2045 kalian akan memimpin Indonesia. Mungkin di kota, mungkin di provinsi, dan mungkin juga di nasional. Akan ada yang jadi menteri, dan akan ada yang memimpin bangsa ini. Situasi yang luar biasa yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Mundur 100 tahun yang lalu, hampir 100 tahun yang lalu. Nanti dari 2045 kita mundur ke 1945. 1945 kondisi kita berat. Jauh dari negara maju. Bahkan mungkin belum bisa dikatakan berkembang. Mundur 50 tahun yang lalu sama. Di tahun 73 pendapatan per kapita kita tidak seberapa. Mundur lagi kemudian tahun 98 ketika reformasi sama. Pendapatan per kapita kita cuma 660 US. 2013 10 tahun yang lalu pendapatan per kapita kita naik 3.730. 2045 teman-teman sekalian, kalau semuanya lancar, kalau kita siapkan bonus demografi, kalau kita memaksimalkan momentum, maka pendapatan per kapita kita di tahun 2045 akan menembus peringkat 4 dunia. Peringkat 4 dunia. Artinya apa? Indonesia on the track. We are on the track. Teman-teman sekalian, tapi itu bukan gratis. Itu bukan hadiah. Itu harus direbut. Itu harus dijemput. Because the future belong to those who prepare for it today. Masa depan itu disiapkan dari sekarang. Masa depan itu dijemput, bukan ditunggu. Masa depan itu disiapkan, bukan dinantikan. Hari ini, kalau kita berkumpul di sini bersama Apexi, artinya kita menyiapkan untuk menjemput bonus demografi. Hanya tentang dirinya. Itu karakter nomor 1. Anak muda yang kedua adalah anak muda yang galau dengan dirinya. Mereka tidak tahu mereka mau kemana. Mereka tidak tahu mereka mau jadi apa. Bahkan mereka tidak tahu jati diri mereka apa. Anak muda yang top, yang keren, yang ideal adalah anak muda yang ketiga. Anak muda yang sudah selesai dengan dirinya karena dia tahu dia mau jadi apa, dia tahu dia mau kemana, dan dia tahu strateginya apa. Dan menurut saya, kalau kalian semua ada di sini sore hari ini, kalian masuk generasi jenis yang pertama, kedua, atau ketiga? Pertama, kedua, ketiga? Ketiga, kalian semua sudah selesai dengan diri kalian insya Allah. Sebagai, tetapi yakinilah pemenang di masa depan adalah yang paling luas, yang paling banyak temannya, dan bergaurlah dengan siapapun menembus batas. Hari ini saya minta seluruh delegasi YCC dari 50 kota Indonesia, silakan berdiri. Silakan berdiri. Ini mereka 2 hari ini akan membangun jejaring. Akan ta'aruf, akan bersilaturahmi. Dan insya Allah akan ada salah satu dari mereka yang akan jadi wali kota, amin. Yang jadi gubernur, amin. Amin. Yang jadi menteri, amin. Amin. Dan insya Allah ada yang jadi presiden, amin. Amin. Tepuk tangan untuk YCC batch kedua. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya titip yang terakhir, kompetensi keahlian penting, tapi yakinilah yang terpenting adalah karakter. Fighting spirit, kejujuran, keadilan adalah bekal bagi teman-teman semua untuk menuju puncak. Masa depan kita siapkan. Masa depan kita jemput. Jejaring kita bangun. Insya Allah kita akan optimis. 2045
kita akan memasuki masa keemasan Indonesia. YCC, YCC, Apexi, Apexi, siap. Kami mengundang Bapak Dhani Pomanto beserta Ibu Yana Ardian dan Ibu Wakil Wali Kota untuk ke tengah, dan Bapak Sekda Kota Makassar untuk berfoto bersama. dan pada kesempatan sore hari ini tentunya para pemuda pembawa perubahan seluruh Indonesia kita saksikan di Kota Makassar. Oh ini kita di Kabupaten Maros ya. Betul sekali. Ini kita di Kabupaten Maros dan untuk ke Tenarata pembukaan Rakernas Apexi dan tentunya akan diikuti setelah ini kita akan sholat maghrib berjamaah. Ya. Jadi nantinya silahkan bersiap-siap untuk mengambil wudhu di tempat yang sudah disiapkan dan Betul. kembali ke lokasi ini untuk bisa Sholat berjamaah ya. sholat berjamaah. Sedang disiapkan area untuk sholat berjamaah. Jadi setelah ini untuk teman-teman semua bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah di area yang sangat keren ini. Ini bagus banget sih. Betul banget. Ini keren banget. Baik, kami persilakan untuk dapat berfoto bersama. Silakan mengikuti aba-aba. Dan untuk yang ingin melaksanakan ibadah sholat maghrib dan ingin mengambil wudhu, terletak di sebelah pintu masuk. Silakan untuk Untuk berdiri. seluruh hadirin diminta untuk berdiri. Silakan untuk berdiri. Silakan untuk berdiri. Silakan Kalau untuk berdiri. bisa merapat ke area tengah panggung lebih baik Boleh, lagi. boleh. Silakan. Bisa Untuk bisa merapat ke ke area area tengah panggung rumput, lebih ke baik area lagi. rumput kami persilakan untuk bisa berfoto bersama-sama. Sekali lagi sangat luar biasa sekali pembukaan Rakernas Apexi 2023 Youth City Changer hari ini di Maros. Di Toket Tenarata tentunya bersama-sama. Ayo semuanya berdiri. Yang di tengah utamanya berdiri untuk foto bersama. Oke, baik. Dalam rangkaian acara Rakernas Apexi 2023 pembukaan Youth City Changer batch kedua setelah